I've been feeling so down, yeah. Can you tell me why? Can you tell me why I'm down, yeah. No. Assalamualaikum, hello, hai, tajao, annyeong, welcome back to my YouTube channel. Baik lagi dengan aku, Sally-imnida. Oke teman-teman, jadi di video kali ini aku akan membahas soal TKP CPNS. Nah, sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa di like, comment, and subscribe, serta nyalakan tombol loncengnya supaya kalian tidak ketinggalan video terbaru dari aku. Oke teman-teman, kita langsung ke soal yang pertama. Anda adalah seorang pegawai baru di sebuah kantor bidang pelayanan jasa di daerah Anda tinggal. Suatu hari, saat Anda hendak berangkat ke kantor untuk bekerja, seorang ibu menghampiri dan mencaci maki dengan keluhan bahwa pelayanan kantor tempat Anda bekerja kualitasnya buruk. Bagaimana sikap Anda menghadapi kondisi seperti ini? A. Meminta maaf dan mendengarkan keluhannya. B. Menahan emosi dan mendengarkan keluhannya. C. Menasihati ibu tersebut agar tidak perlu mencaci maki. D. Tetap tersenyum dan tetap mendengarkan keluhannya. E. Berusaha tidak marah meskipun dicaci maki dan tetap mendengarkan. Oke, jawaban yang paling tepat pada poin A. Meminta maaf dan mendengarkan keluhannya. Kita masuk ke pembahasan. Kantor tempat Anda bekerja memberikan pelayanan yang kurang baik atau buruk, sehingga ada seseorang yang mengeluh. Tindakan meminta maaf atas kurang memuaskannya pelayanan serta mendengarkan keluhan adalah tindakan yang paling bijaksana dalam menghadapi kondisi seperti ini. Soal yang kedua, kerja sama tim adalah suatu hal yang tidak mungkin untuk dilakukan seorang diri. Selama Anda bekerja bertahun-tahun, Anda telah melihat bagaimana sebuah proyek dapat tidak berhasil karena kerja sama tim yang buruk. Melihat hal itu, menurut Anda, kunci utama keberhasilan sebuah tim dalam dunia kerja adalah A. Kesamaan visi dan misi antar anggota tim. B. Kemauan seluruh anggota tim untuk bekerja keras. C. Pimpinan yang tegas. D. Koneksi dan komunikasi yang baik antar anggota tim. E. Semangat bersama untuk meraih keberhasilan. Oke, jawaban yang paling tepat adalah poin E. Semangat bersama untuk meraih keberhasilan. Kita masuk ke pembahasan. Kasus ini bertujuan untuk menguji pemahaman Anda tentang bagaimana sebuah tim bekerja. Untuk membangun sebuah tim yang solid, setiap anggota kelompok harus memiliki kesadaran untuk mau bersama bekerja demi meraih tujuan yang akan dicapai. Soal yang ketiga, Anda adalah pegawai yang pekerjaannya dituntut untuk menghadapi masyarakat secara langsung. Di kantor Anda sendiri, terdapat kotak saran yang disediakan kantor untuk diisi warga masyarakat yang bertujuan untuk mengetahui kekurangan pelayanan yang ada sehingga kedepannya dapat dilakukan perbaikan. Saat itu, di kotak saran terdapat keluhan yang ditujukan untuk Anda. Anda pun ditegur oleh pimpinan atas keluhan yang sudah terbukti merupakan kesalahan Anda. Namun kenyataannya, kesalahan tersebut tidak hanya Anda lakukan seorang diri. Reaksi Anda: A. Menerima teguran tersebut dan mengadukan teman lain yang ikut terlibat. B. Tidak terima karena atasan hanya menyalahkan Anda. C. Tidak terima dan melaporkan teman lain yang ikut terlibat. D. Diam saja karena dengan membantah hanya akan menambah rumit permasalahan. E. Menerima teguran tersebut tanpa perlu mengadukan teman lain yang ikut terlibat. Oke, jawaban yang paling tepat adalah poin E. Menerima teguran tersebut tanpa perlu mengadukan teman lain yang ikut terlibat.
Kita lanjut ke pembahasan. Dengan adanya keluhan dari masyarakat mengenai kesalahan Anda, sudah menjadi keharusan untuk Anda menerimanya dan menjadikan pembelajaran tanpa harus menarik rekan kerja Anda yang lain. Hal ini menandakan Anda dewasa dan profesional dalam menjaga relasi dan karir Anda. Oke, kita lanjut lagi ke soal yang keempat. Kantor tempat Anda bekerja adalah kantor yang melayani di bidang jasa perizinan. Setiap harinya, banyak warga yang datang untuk memakai jasa kantor dan memang kantor Anda menggunakan sistem antrian untuk setiap pengguna pelayanan. Tidak jarang beberapa warga yang lelah menunggu lama memberikan uang tanda terima kasih atas pengurusan surat izin dengan maksud mempercepat proses pembuatannya. Namun, menurut peraturan kantor, hal itu tidaklah diperbolehkan. Maka Anda A. berusaha semampunya untuk tidak menerima uang tanda terima kasih. B. terkadang saja menerima uang tanda terima kasih tersebut. C. tidak ingin sama sekali menerima uang tersebut. D. menerima hanya jika terpaksa membutuhkan uang tambahan untuk keperluan keluarga sebab gaji kantor memang kecil. E. ikut menerimanya karena bagaimanapun juga kawan-kawan kantor juga melakukannya. Oke, jawaban yang paling tepat adalah poin C. Tidak ingin sama sekali menerima uang tersebut. Kita masuk ke pembahasannya. Menjadi pegawai yang berorientasi pada pelayanan berarti harus memegang peraturan yang berlaku di kantor, sehingga pelayanan yang diberikan bersifat merata dan adil kepada seluruh lapisan masyarakat. Oke, kita lanjut ke soal yang kelima. Anda sedang berkunjung ke rumah saudara di suatu daerah. Pada saat memberikan jamuan makan, saudara Anda tersebut memberikan hidangan makanan khas daerah yang tidak Anda suka. Bagaimana sikap Anda? A. menyantap hidangan makanan khas daerah tersebut secara lahap. B. tidak menyantap hidangan makanan tersebut serta beralasan Anda sudah kenyang. C. menyantap hidangan makanan khas daerah tersebut untuk menghargai saudara Anda. D. meminta maaf kepada saudara Anda untuk mengganti hidangan makanan khas daerah tersebut dengan makanan yang Anda suka. E. tidak menyantap hidangan makanan khas tersebut serta membeli makanan sendiri di rumah makan terdekat. Oke, jawaban yang paling tepat adalah opsi C. Menyantap hidangan makanan khas daerah tersebut untuk menghargai saudara Anda. Kita masuk ke pembahasannya. Tindakan yang dilakukan pada opsi C ini menunjukkan bahwa Anda menghargai serta menghormati keanekaragaman sosial budaya dalam bentuk hidangan makanan khas daerah serta menghargai pemberian saudara Anda. Oke, kita lanjut ke soal 6. Atasan Anda mengumumkan bahwa akan ada perubahan terkait pemaparan laporan. Tahun ini, kantor mengharuskan semua laporan dibuat dalam bentuk yang jauh berbeda dari sebelumnya, yaitu dalam bentuk grafik dan analisa dengan program teknologi baru yang belum begitu Anda pahami. Yang Anda lakukan, A. membuat laporan dengan program yang Anda kuasai, lalu meminta bantuan teman untuk mengalihkannya dalam program baru. B. meminta bantuan teman untuk membuat laporan dengan program teknologi baru tersebut. C. meminta bantuan teman untuk mengajari Anda menguasai program teknologi baru tersebut. D. membuat laporan dalam bentuk laporan seperti tahun-tahun sebelumnya. E. membuat dalam bentuk grafik dan analisa dengan program yang Anda kuasai, yang penting bisa dipahami. Oke, jawaban yang paling tepat adalah opsi C.
meminta bantuan teman untuk mengajari Anda menguasai program teknologi baru tersebut. Kita masuk ke pembahasan. Dengan adanya program baru, berarti mengharuskan Anda untuk segera beradaptasi dengan program baru tersebut. Cara terbaik untuk mengenal program tersebut adalah dengan mempelajarinya dengan meminta bantuan teman. Oke, kita masuk ke soal yang ketujuh. Anda dikenal sebagai karyawan yang dapat diandalkan di perusahaan Anda. Banyak rekan kerja Anda yang sering meminta saran Anda terkait pekerjaan. Saat atasan Anda meminta Anda untuk melakukan pekerjaan yang cukup berat, maka Anda akan A. menerima pekerjaan tersebut dan kemudian menyerahkan pekerjaan tersebut kepada teman atau bawahan. B. tertarik untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut. C. meminta waktu untuk mempertimbangkannya. D. dengan terpaksa menerimanya. E. menolak pekerjaan tersebut. Oke, pilihan jawaban yang paling tepat adalah poin B. Tertarik untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut. Kita masuk ke pembahasannya. Saat Anda bekerja, Anda harus menanamkan sikap bersyukur dan mencintai pekerjaan Anda, sehingga Anda dapat bekerja secara profesional. Oke, kita masuk soal ke-8. Ada tamu mencari atasan Anda di kantor yang merupakan kawasan bebas asap rokok. Di ruang tunggu, sang tamu merokok dengan asiknya. Saat satpam menegurnya, tamu tersebut marah. Anda yang menyaksikan kejadian itu akan A. meminta maaf bila satpam terkesan kurang sopan, kemudian menawarkan minuman. B. mengajaknya mengobrol dan menemani tamu merokok. C. memberi permen sebagai ganti. D. ikut mengingatkan bahwa dilarang merokok. E. diam saja karena bukan urusan saya. Oke, pilihan jawaban yang paling tepat ada pada poin D. Ikut mengingatkan bahwa dilarang merokok. Kita masuk ke pembahasan. Sebagai seorang karyawan yang profesional, Anda dituntut tidak hanya taat pada pekerjaan Anda sesuai tugas dan fungsi Anda, tetapi juga terhadap kenyamanan dan lingkungan pekerjaan Anda. Soal nomor 9. Anda merupakan seorang pegawai junior di sebuah perusahaan swasta. Pada era saat ini, setiap perusahaan diharuskan mengubah sistem kerja yang semula jarang menggunakan IT menjadi menerapkan IT di setiap bidang termasuk perusahaan Anda. Namun, para pegawai senior yang sudah nyaman dan terbiasa masih tetap menggunakan non-IT dalam pelaksanaan kerja, meskipun pimpinan perusahaan sudah menginstruksikannya. Bagaimana tindakan Anda? A. memberikan penjelasan kepada para pegawai senior bahwa mereka harus menggunakan IT dalam pelaksanaan kerja. B. Anda sangat berharap para pegawai senior mulai menggunakan IT agar pelaksanaan kerja menjadi lebih optimal. C. membantu pegawai senior dalam bekerja yang mengharuskan penggunaan IT. D. Anda menjaga perasaan para pegawai senior dan tidak pernah menyerah untuk berharap bahwa suatu saat mereka akan membutuhkan IT. E. memberikan penjelasan kepada para pegawai senior bahwa mereka harus menggunakan IT dalam pelaksanaan kerja dan mengajarkan mereka tentang IT tersebut. Oke, pilihan jawaban yang paling tepat adalah poin C. Membantu pegawai senior dalam bekerja yang mengharuskan penggunaan IT. Kita masuk ke pembahasan. Karena Anda melakukan hal terbaik sesuai dengan posisi Anda sebagai pegawai junior di perusahaan tersebut, Anda dapat memperkenalkan manfaat penggunaan IT untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas kinerja dengan membantu pegawai senior dalam bekerja yang mengharuskan penggunaan IT.
Oke, soal yang ke-10, siang ini Anda menerima panggilan untuk proses rekrutmen pada sebuah perusahaan. Ketika Anda berangkat untuk mengikuti rekrutmen tersebut, di tengah perjalanan Anda melihat kerumunan orang di pinggir jalan dan ternyata telah terjadi kecelakaan dengan korban tabrak lari. Sedangkan Anda harus sesegera mungkin sampai di perusahaan untuk memulai seleksi. Sikap Anda: A. Mengejar pelaku tabrak lari dan memintanya untuk bertanggung jawab atas perbuatannya. B. Menolongnya, kemudian membawanya ke rumah sakit atau kantor polisi. C. Tetap melanjutkan perjalanan setelah yakin ada orang lain yang menolong. D. Mengabaikannya karena harus mengikuti tes yang akan dimulai sebentar lagi. E. Tetap melanjutkan perjalanan untuk tepat waktu mengikuti tes pekerjaan. Oke, poin yang paling tepat adalah poin E, tetap melanjutkan perjalanan untuk tepat waktu mengikuti tes pekerjaan. Kita masuk ke pembahasannya. Kasus ini bertujuan untuk menguji fokus Anda pada tujuan Anda. Meskipun terdapat halangan dari luar, Anda harus mengingat kepada tujuan yang telah Anda lakukan sejak awal, kemudian menjalaninya. Dengan demikian, Anda dapat dikatakan sebagai seorang yang profesional. Oke teman-teman, jadi sekian dulu video dari aku. Semoga bermanfaat buat kalian semua dan semangat terus belajarnya. Jangan lupa follow juga Instagram aku di @sally_ayuandira. Thanks for watching, see you on the next video and bye-bye.